ini saya meminta waktu Bapak seperti yang sudah saya kabari ke Bapak ya Pak ya, untuk melakukan wawancara berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu mewawancarai pada pimpinan sekolah, berarti kepala sekolah, yang berkaitan dengan praktek pengambilan keputusan sebagai pemimpin, terutama untuk kasus di mana nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan. Jadi untuk kasus yang sama-sama benar, atau mungkin kasus itu benar dan salah, atau mungkin biasa kita kenal itu dengan dilema etika dan rujukan moral. Ya. Siap ya Pak ya? Insya Allah. Baik Pak, dalam menangani kasus itu biasanya bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus mana yang termasuk ke dilema etika dan mana pula kasus yang termasuk ke rujukan moral? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa diselesaikan oleh Ibu ke depan sampai guru penggerak Ibu bisa selesai. Untuk kegiatan wawancara ini tentang masalah etika dengan moral itu, saya selalu mengidentifikasi masa-masa yang timbul, Bu. Itu akan membagi kepada beberapa bagian kasus. Apakah kasus itu adalah kasus yang misalnya dalam ranah etika, ranah moral, atau ranah kebijakan sekolah begitu. Tentu dalam mengidentifikasi itu saya selalu konsultasi dulu masalah itu dengan pihak-pihak Wakasek begitu. Berarti di sini tetap Bapak untuk mengidentifikasi berarti masalah mana yang termasuk dilema etika, mana yang termasuk rujukan moral, atau juga masalah yang lainnya Pak ya? Ya. Tetap harus teridentifikasi. Harus teridentifikasi biar kita bisa menyelesaikannya dengan mudah. Ya. Mungkin mendapatkan solusi yang terbaik ya Pak ya? Ya, begitu. Terus selama ini bagaimana Bapak menjelaskan dalam pengambilan keputusan itu yang benar lawan benar atau dilema etika? Dalam pengambil keputusan atau menjelaskan tentang dilema etika itu, atau yang kata Ibu benar atau benar dengan yang benar, Ya. sebenarnya itu hal-hal yang sangat biasa Bu di sekolah, tetapi mungkin penjelasan kepada pihak yang bersangkutan yang belum nyambung saja. Artinya kadang-kadang sekolah atau saya mengambil kebijakan bahwa itu benar menurut satu hal, tetapi menurut yang lain tidak. Tetapi dalam suatu kejadian lagi harus diambil lagi kegiatan atau keputusan yang dianggap betul, tapi yang lain tidak menganggap betul. Artinya kita harus betul-betul mengidentifikasi masalah itu. Apakah masalah ini resikonya, bagaimana risiko pengambilannya, itu mungkin yang bisa saya terangkan. Iya. Berarti jelas identifikasi dulu masalah yang timbul, apakah dia termasuknya tadi dilema etika atau rujukan moral. Terus juga mungkin Bapak akan mengumpulkan fakta ya Pak ya? Tadi ya, berdasarkan fakta-fakta, terus juga mungkin sehingga akan menghasilkan solusi yang terbaik tadi. Berarti langkah-langkah yang nyata ini untuk mencapai pengambilan keputusan itu apa Pak? Langkah-langkah atau gagasannya? Selama saya menjadi kepala sekolah, terus terang saya juga kepala sekolah baru Bu. Iya. 1,5 tahun di sini Bu juga paham. Tapi alhamdulillah dengan perkembangan atau adanya kasus-kasus itu menambah dewasanya dalam pengambilan keputusan. Intinya saya di sini dalam mengambil suatu kebijakan, suatu keputusan itu selalu menggunakan metode yang disebut SWOT begitu Bu. Iya. Dengan metode itu saya bisa mengidentifikasi satu masalah apa yang timbul, kedua saya juga bisa mengumpulkan data-data yang terkait, saya juga bisa
memprediksi keputusan-keputusan apa saja yang harus saya ambil, juga menimbang resiko besar kecilnya yang akan terjadi pada suatu masalah itu. Artinya kita tetap pada prosedural bahwa segala sesuatu itu harus menggunakan metode-metode lagi dalam sekolah. Iya. Ya berarti tadi Bapak langkah-langkahnya jelas menggunakan metode SWOT yang jelas ada identifikasi, terus juga tadi fakta ya Pak ya, terus prediksi keputusan, terus juga nanti resiko yang akan terjadi baik buruknya untuk sekolah maupun untuk pihak yang lain ya Pak. Kemudian hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tadi? Hal yang paling efektif selama saya menjalankan pekerjaan saya dan tugas saya yaitu koordinasi dengan semua pihak. Artinya saya selalu melibatkan para wakasek kalau ada masalah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tetapi sampai masalah itu tingkat tinggi, maka saya akan mengumpulkan semuanya, para wakasek, untuk membahas dan mengambil suatu kesimpulan bareng-bareng sehingga warga sekolah itu tahu. Artinya yang penting itu koordinasi dengan para wakasek, juga dengan pemegang jabatan seperti komite sekolah atau dengan polsek, dengan ini, sehingga semua yang terjadi di sekolah itu bisa dikondisikan, bisa diketahui oleh semua pemegang kebijakan, sehingga semuanya bisa kontribusi ke dalam masalah itu, sehingga membuat ringanlah masalah tersebut. Itu yang saya rasakan paling efektif, yaitu selalu mengkondisikan, mengkoordinasikan dengan para wakasek dan dengan yang lainnya, termasuk kalau hal-hal yang paling penting saya langsung melaporkannya kepada dinas pendidikan. Ya. Kemudian tantangan apa yang menjadi sering ada hambatan tuh Pak? Oh, hambatannya ini sering dialami dalam pengambilan keputusan tadi. Hambatan tentu saja sering terjadi karena yang namanya orang ya Bu, beda kepala, beda pemikiran. Ya. Apalagi ada yang bermasalah, kadang-kadang inginnya menganggap dirinya benar sendiri. Tapi yang jelas semua masalah-masalah itu kita harus hadapi dengan suasana yang tenang. Artinya kita tenang hati, tidak berpihak ke salah satu tempat atau kepada salah satu hal. Artinya kita harus paham tentang apa yang terjadi, berpikir logis, nyantai, sehingga masalahnya tidak keruh. Tetap kita tahu benang merah dari masalah itu, sehingga kita bisa menyelesaikan, bisa menjelaskan ke semua pihak bahwa yang benarnya sesuai aturan, sesuai adalah yang ini. Karena kalau kita sama-sama panas, sama-sama ini ya itulah kesusahannya kalau sama-sama panas gitu. Iya. Berarti setidaknya di sini jelas tadi ada koordinasi dan mungkin musyawarah ya Pak ya? Iya. Untuk mencapai mufakat ya Pak? Iya. Iya. Dalam menangani kasus tadi, apakah Bapak menjadwalkan ada jadwal khusus untuk penanganan kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Untuk kasus-kasus yang terjadi di sekolah saya tidak menjadwalkan Bu, tetapi langsung menindaklanjuti permasalahan yang timbul. Tentu saja saya mempunyai prosedural yang sudah saya tetapkan untuk setiap masalah, yaitu ketika timbul masalah di bidang pelayanan pendidikan, misalnya mata pelajaran itu sudah ada guru mata pelajaran, ada tingkatannya, artinya ada hierarki guru mata pelajaran, wali kelas, kesiswa, wakil kepala sekolah kesiswaan, sama guru BK. Kalau belum selesai semua baru saya yang turun. Artinya semua masalah itu sudah saya selesaikan di tingkat bawah dulu, kecuali
masalah itu sampai tingkat tinggi yang perlu sampai harus saya selesaikan langsung, maka akan selesaikan langsung tanpa ada jadwal-jadwal. Iya. Berarti setiap permasalahan tadi yang timbul tidak ada jadwal, terus langsung ditindaklanjuti, berarti sifatnya kondisional, Pak. Ya, kondisional. Iya. Berarti atau insidentil gitu ya, Pak. Iya. Iya. Terus faktor yang bisa membantu Bapak, misal untuk dalam pengambilan keputusan, adakah seseorang yang dapat membantu gitu, Pak? Selama saya menjalankan tugas, saya selalu membuat suatu hal yang disebut dengan kerjasama, Bu. Artinya semua hal atau yang ada di sekolah itu dijadikan suatu bahan yang kuat untuk menyelesaikan membangun sekolah. Sehingga saya setiap masa juga akan mengkondisikan akan kerjasama dengan para wakasek. Biasanya saya dengan para wakasek dulu. Sudah dengan para wakasek baru kita membuat satu kesimpulan, kalau beres atau apa kita baru menyelesaikan hal-hal yang lainnya. Artinya saya selalu kerjasama dengan para wakasek. Bagaimana kalau misalkan kasus tadi dalam lingkungan sekolah itu tidak bisa mendapatkan solusi yang terbaik? Langkah Bapak selanjutnya bagaimana itu? Ketika sekolah tidak menyelesaikan atau langkah yang baik di sekolah, tentu saja saya harus meningkatkan kepada yang lebih tinggi. Artinya maunya bagaimana, artinya sehingga kita bisa menyelesaikan apakah ingin diselesaikan di sekolah, apakah ingin diselesaikan di ranah hukum, artinya misalnya mau di kepolisian atau mau di kedinasan. Tapi biasanya saya selalu menyarankan untuk secara kekeluargaan, juga untuk selalu mengorientasikan bahwa sesuatu hal itu kita mempunyai hierarki, artinya dari sekolah ya kita ke dinas pendidikan. Ya. Berarti tetap dinas pendidikan itu sebagai ujung tombak ya, untuk permasalahan yang sudah sangat sulit atau sangat sulit. Ya. Dari bincang-bincang kita ini, Pak, kira-kira apa yang dapat dipelajari tentang dilema etika dalam pengambilan keputusan tadi, Pak? Hal-hal yang menjadikan suatu yang saya sangat terpicu semangat, Bu, dan adanya kasus-kasus yang timbul di sekolah. Satu yaitu bahwa saya selaku kepala sekolah atau para wakasek juga atau yang lain juga sebenarnya harus selalu update tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah, artinya peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan sekolah seperti undang-undang komite, undang-undang misalnya kurikulum merdeka bagaimana. Nah itu semuanya harus update sehingga ketika terjadi masalah kita bisa menjadikan peraturan-peraturan itu sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Itu yang sangat saya rasakan manfaat dari timbulnya masalah-masalah itu, yaitu kitanya harus selalu membaca sehingga kita update semua masa-masa tentang sekolah, entah itu peraturan kementerian, peraturan apa tentang pendidikan, juga tentang hal-hal yang lainnya di masyarakat yang berkembang. Kayaknya cukup, Pak, perbincangan kita kali ini. Ya, Terima kasih. Semoga Bapak dalam keadaan sehat. Cukup, Pak, dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Mudah-mudahan Ibu juga bisa menyelesaikan kegiatan berpenggerak ini. Dan saya selalu mendoakan Ibu semangat tetap untuk menyelesaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bapak. Ya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Kayaknya sih masih puasa. Iya, syukurlah. Masih kuat ya, Pak ya. Gini, Pak, terima kasih atas waktu Bapak untuk menyempatkan saya datang ke SD Babakan Losari, apa ya? Iya.
tujuan saya adalah karena saya sebagai calon guru penggerak tuh Pak, ada tugas yang dimana pada modul 3.1 itu demonstrasi kontekstual itu berarti ada wawancara terhadap pemimpin sekolah atau berarti Bapak sebagai kepala sekolah yang kaitannya dengan praktek pengambilan keputusan sebagai pemimpin, terutama untuk kasus di mana nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan tuh Pak. Misalkan antara kasus yang dinyatakan benar lawan benar atau yang dinamakan dengan dilema etika, atau juga kasus yang benar lawan salah atau dinamakan dengan rujukan moral. Boleh ya Pak ya? Kita saling sharing atau mungkin barangkali selama Bapak di SD ini memiliki pengalaman untuk dalam hal penanganan kasusnya. Iya. Baik Pak, dalam menghadapi kasus itu bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi mana yang termasuk ke dalam kasus dilema etika atau kasus tersebut ke dalam rujukan moral? Dilema etika dan rujukan moral. Ya kalau seperti tadi Bu sudah gambarkan ya, dilema etika itu seperti apa, rujukan moral itu ya, sebenarnya sih mudahnya sih begini Bu, ketika emang kita itu biasanya terjadi ketika ada perselisihan antara peserta didik biasanya. Iya. Kalau kita bicara satu benar, satu salah, mungkin kita akan dispeditkan satu pihak ya. Jadi kita sebagai pendidik atau pemimpin, kita identifikasi itu bahwa itu kasus kedua-duanya benar. Itu aja ya. Iya. Karena kita belum tahu bagaimana latar belakang dari masalah itu. Jadi yang paling penting sih seperti yang sudah saya pernah kemukakan dengan buku bahwa sebenarnya setiap permasalahan itu kita bisa menentukan apakah ini seperti apa, apakah kita sudah tahu bagaimana latar belakang dari permasalahan itu sendiri, sehingga kita bisa mengembangkan ini contoh kasus ada di bagian mana, apakah itu dilema etika atau pendidikan moral, sehingga kita bisa menentukan nanti kedepannya kita akan pemecahan bersama seperti itu sih. Berarti di sini Bapak tadi untuk menentukan apakah dilema etika atau itu rujukan moral, berarti tentu melihat permasalahan terlebih dahulu. Iya, latar belakangnya dulu permasalahannya seperti apa. Iya. Terus kemudian Bapak bagaimana menjelaskan dalam pengambilan keputusan itu benar lawan benar atau dilema etika tersebut? Benar lawan benar. Seperti saya gambarkan tadi ya Bu ya, kalau kita misalnya itu berbentuk, kebetulan kasusnya pernah terjadi di sini. Iya. Yang satu kehilangan, yang satu mengatakan saya tidak mengambil, yang hilang menuduh ke yang ngambil uang bahwa dia yang bersalah, yang bersalah ini nggak mengakui bahwa dia yang ngambil karena dia nggak ngerasa mengambil. Sebenarnya sih tergantung di sana kita lihat pokoknya selama ini masih berjalan, kita belum tahu latar belakangnya seperti apa, belum ada keputusan ini siapa yang bersalah, kita ambil keputusan ini semuanya benar aja dulu. Iya. Iya, karena kita belum tahu posisinya ada di mana, yang benar atau yang siapa, atau yang ini pilih-pilih ini belum tentu diambil sama yang dituduhkan tadi. Iya, Siapa betul. tahu hilang sendiri karena kebetulan orangnya ini berada di situasi yang tidak tepat dan tempat yang tidak tepat, sehingga balik lagi ke awal, kita dalam itu kasus seperti apa. Nomor satu, saya sih bentuknya ke latar belakangnya dulu deh dari kasus ini, terus bagaimana kita komunikasi yang komprehensif antar dari dua pihak yang di situ, dan apabila kasus ini terjadi di kelas berapa. Kalau misalnya contohnya di kelas atas, di kelas 5, berarti kita harus bangun komunikasi dengan wali kelasnya dulu, dengan guru yang bertanggung jawab misalnya. Ketika itu sudah dijalankan, nanti baru kita komunikasi secara global dengan guru baik guru kelas yang lain. Karena bagaimanapun saya tidak bisa mengambil keputusan atas dasar pemikiran saya sendiri, tapi saya harus bagaimana saya mengambil komunikasi atau informasi dari berbagai pihak supaya lebih general ya,
Ya, lebih umum lagi. lebih umum. Dan juga kita bisa dari dalam itu kita bisa spesifikasi lagi nanti. Oh iya, ternyata kasusnya seperti ini. Iya. Berarti tadi kalau disimpulkan berarti Bapak tetap kita memilih lawan benar dulu ya Pak ya. Iya. Jangan sampai kita memvonis lah. Sebelum kita menjas apakah Iya. itu salah atau tidak. Iya. Atau barangkali tadi jadi membuat anak itu tidak nyaman. Iya. Kan di hukum aja ada kata praduga bersalah dulu sebelum itu diputus bersalah atau tidak. Iya. Ya betul Pak. Pokoknya semuanya adalah untuk murid, Iya. untuk kebaikan murid. Betul. Iya. Berarti kalau bisa diinikan simpulkan tuh Bapak berarti memiliki langkah-langkah yang bagaimana itu untuk mengatasi Untuk dilema kasus tersebut. sebenarnya ini umum ya Bu ya. Hampir Iya. di semua permasalahan kita ngambil langkah seperti itu. Hanya nanti mungkin pendekatannya yang berbeda. Iya. Yang pertama sih kita kaji latar belakang dulu. Saya selalu ngambil latar belakang dulu karena kita nggak bisa mengambil menjudge ini A, B atau C. Tetapi kita tanpa tahu di belakangnya ada seperti apa. Ambil latar belakang dulu. Setelah itu baru kita identifikasi masalahnya apa nih dari anak kita. Setelah identifikasi itu kita berkomunikasi dulu dengan berbagai pihak. Setelah kita berkomunikasi, kita kumpulkan informasi, kita baru bisa menentukan alternatif pemecahan masalahnya. Kalau alternatif kan jadi satu kan, Iya. ada satu, bisa dua, bisa tiga. Nah dari berbagai alternatif pemecahan masalah itu kita pilih alternatif mana yang paling minim risiko, ya. Atau kalau bisa tidak ada risiko sama sekali dari alternatif itu. Ketika kita sudah menentukan alternatif pemecahan masalah yang paling baik menurut kita, ya bukan saya maksudnya, kita laksanakan alternatif pemecahan masalah tersebut. Setelah itu, apabila sudah terbentuk dan sudah terselesaikan masalahnya, kita evaluasi lagi di mana letak kekurangan sehingga bisa terjadi permasalahan seperti ini. Nah, setelah itu baru kita potret lagi ini, sehingga kita akan jadi feedback buat kita untuk nanti kedepannya bahwa ada pembelajaran yang lebih baik supaya tidak lagi terjadi masalah seperti itu. Iya. Iya. Berarti tadi langkah-langkahnya jelas ya Pak ya. Iya. Kita inikan dulu, kaji dulu latar belakangnya, kemudian setelah itu baru identifikasi masalahnya, terus jelas tadi ada komunikasi, Iya. ada kolaborasi, terus kemudian akan menghasilkan solusi yang terbaik Iya, dari baru alternatif beberapa dulu, ya. dari beberapa alternatif itu nanti kita cari yang terbaiknya. Kemudian Pak, dari identifikasi tadi manakah yang lebih efektif dari tindakan-tindakan langkah-langkah tadi yang menurut Bapak ini loh yang lebih efektif gitu, yang bisa diterapkan di kasus di sekolah kita. Kalau bicaranya dari serangkaian itu mana yang lebih efektif, saya nggak bisa memilih ya Bu ya. Iya. Karena itu satu rangkaian sebenarnya. Iya. Kita tidak bisa kita loncat dari misalnya kita nggak usah identifikasi dulu langsung ke alternatif, nggak bisa. Iya. Karena kita harus tetap dari kajian latar belakang ke identifikasi masalah sampai kita ke refleksi gitu. Tapi tentunya setiap permasalahan kan mempunyai pendekatannya yang berbeda. Iya. Iya, itu yang paling yang membedakan itu bagaimana pendekatan terhadap masalah itu sendiri seperti apa. Sehingga nanti ketika kita mengambil solusi masalah dengan pendekatan yang berbeda, karena kita harus dalam tanda kutip kita harus tahu karakteristik dari peserta didik yang bermasalah tersebut. Belum tentu kita menggunakan pendekatan ini antara si A dan si B dengan pendekatan yang sama kan tidak bisa. Karena memang karakter anaknya kan berbeda. Yang satu mungkin tipikalnya lebih pendiam, yang satu lebih aktif, dari keluarga berada, dari keluarga terpandang, dan keluarga yang kurang mampu. Pasti itu arah pendekatannya yang mungkin yang dibedakan. Kalau caranya sih, karena itu satu rangkaian ya, Iya. harus tetap dilaksanakan semua. Tapi yang menjadi pembedanya, bagaimana pendekatan yang berbeda terhadap karakteristik yang berbeda. Itu yang paling saya tekankan. Iya. Berarti setiap permasalahan melihat karakter anak Iya. untuk juga pendekatan yang berbeda pula. Iya betul. Ya. Berarti kemudian adakah hambatan atau sering ada halangan tuh Bapak untuk menyelesaikan kasus yang ada di sekolah? Wah, kalau hambatan sih pasti ada ya Bu. Kalau hambatan sih pasti ada Bu. Karena kan
kita kan ya yang dihadapi kalau anak sendiri kan cuma satu atau dua dan kita sehari-hari dengan mereka tahu karakternya kan seperti apa. Yang sedangkan yang ibu juga hadapi, saya hadapi itu setiap pendidik itu menghadapi lebih dari satu peserta didik ya Bu ya. Iya, Ada sampai 30 peserta didik dan tentu pasti ada 30 karakter betul. dan 30 pemikiran yang berbeda dan memerlukan 30 penanganan atau pendekatan yang berbeda. Yang paling sulit adalah bagaimana menentukan pendekatan yang efektif kepada peserta didik. Itu paling sulit sebenarnya karena kita harus kaji dulu karakternya, pendekatannya seperti apa yang tepat, sehingga nomor satu jangan sampai merubah karakter anak, sampai mendiskreditkan anak atau menyudutkan anak. Yang paling itu. Sehingga ketika masalah yang terjadi pada anak tersebut, jangan sampai anak itu dijudge sehingga kedepannya akan merusak jenjang. Karena anak kan akan tumbuh dan berkembang ya. Iya. Ketika kita sudah dijudge, ada pemikiran yang terganggu, ya, anak pasti akan ya minimal murung lah untuk beberapa waktu sih. Mungkin minder kali ya Pak. Iya. Iya. Bahkan mungkin anak tidak bisa berkembang pada Betul. masa pertumbuhannya. Di berbagai daerah sampai putus sekolah lah. Kita jangan sampai karena kasus mungkin dianggap sepele tapi bagi mereka itu hal yang Luar biasa. Iya. Iya. Untuk menangani kasus ini barangkali Bapak punya waktu-waktu khusus atau kita bikin jadwal gitu Pak? Ada? Kalau terjadwal enggak sih. Yang paling penting sih ketika ini masalah terjadi segerakan untuk ditangani. Iya. Yang penting segera, jangan sampai berlarut-larut karena biasanya kalau sudah berlarut-larut nanti akan menyebar ke yang lain. Biasanya judgement di kelas tersebut misalnya ini bermasalah, kita biarkan berlarut, judgement dari lingkungan sekitarnya itu yang membuat anak menjadi down biasanya. Iya. Ya sebaiknya kita segera ditangani biar segera clear dan tidak ada lagi permasalahan ekses selanjutnya dari efek domino dari masalah itu. Iya. Berarti tidak ada waktu khusus ya Pak? Langsung kita Waktu tangani, pokoknya insidentil lah. Iya, gitu ya. insidental. Segera mungkin. Sesegera mungkin. Biar tidak ada efek di Iya. kemudian harinya. Dalam menangani kasus tuh Pak, kira-kira Bapak tuh ada tidak yang membantu gitu barangkali atau juga ya Bapak berkoordinasi dengan siapa gitu? Ya, ya barangkali kalau nanti ada kasus ibu mau bantu saya juga nggak apa-apa. Oh boleh. Ya pasti ada bantu Bu ya. Iya. Kalau itu bisa terjadi di kelas tertentu berarti saya kan harus melibatkan guru kelasnya gitu ya. Betul. Itu karena sebagai penanggung jawab di sana, sebagai orang tuanya di sana. Selain itu ada juga kan kita ada komite kelas ya Bu ya. Iya. Komite kelas, misalnya kelas 1 ada komite kelasnya, ada ketuanya dan reng-rengannya. Kita ajak komunikasi tuh. Ya, kalau misalnya mereka tidak bisa menyelesaikan masalahnya, kita minta idenya untuk ini atau kita kaji latar belakangnya dari komunitas. Dan juga ada komite sekolah juga. Kita juga kaji dengan komunikasi, yang penting komunikasi dengan komunitas sekolah. Sehingga berita di luaran tidak miring ya Bu. Kalaupun ini emang masalah jadi besar, kita kan punya pemerintahan desa untuk diajak berkomunikasi, ataupun pihak kepolisian dan Korwil sih ya. Alhamdulillah selama saya di sini tahapan ke arah sana ya. Kita masih cukup di antara saya dengan guru dan komite sekolah cukup komite kelas. Iya. Itu pun sudah cukup untuk bisa menyelesaikan masalah itu sebenarnya. Tidak sampai melebar kemana-mana. Berarti masih intern gitu ya Masih Pak? insya Allah masih bisa tanya. Jika terjadi kasus entah Jangan itu sih, ya. Bu. Jika barangkali suatu ya kan kita kan kedepannya kita nggak tahu. Iya, betul. Walaupun tadi anak tingkatan dasar barangkali ada kasus yang lebih lagi bila kita tidak bisa menangani gitu loh Pak. Jadi tindakan lanjutnya itu kemana gitu arahnya? Sampai saat ini alhamdulillah belum pernah terjadi, jangan sampai terjadi. Cuman dari kita ada permasalahan kecil yang sering terjadi ya. Iya. Tadi kan dari permasalahan kecil yang terjadi itu kita evaluasi kan dan kita refleksikan supaya masalah-masalah tersebut tidak terjadi lagi. Awalnya sih sebelum kita lari kemana-kemana pencegahan dulu deh. Ini nggak ada masalah kecil, jangan sampai terjadi masalah besar karena masalah-masalahnya kecil seperti ini. Iya, karena fungsinya evaluasi sama refleksi itu kan untuk supaya kita
ada pembelajaran yang lebih baik, tidak terjadi lagi kasus seperti itu. Awalnya itu pencegahan dulu. Kan pernah ada yang bilang lebih baik sedia payung sebelum hujan, itu lebih mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi kalau sudah terlanjur gitu, terjadi seperti itu, mau tidak mau kita harus berkomunikasi dengan stakeholder yang ada ya Bu ya. Iya, betul. Baik itu dengan tokoh masyarakatnya, Iya. atau pemerintahan desanya, atau kita punya orang tua, Iya. pengawas, penilik, Betul. dan juga korwil. Kalau bisa jangan sampai ke bagian hukum dan kepolisian atau apa, jangan sampai. Ini bisa selesai sih sampai ke stakeholder yang terdekat saja. Karena fungsinya, walaupun memang saya yang bertanggung jawab di sini, ketika itu sudah di luar kemampuan saya untuk menyelesaikan masalah, ya jalan terbaik adalah kita berkomunikasi dengan stakeholder yang terdekat terlebih dahulu. Tahapan-tahapan seperti itu. Jadi intinya setiap kasus, kalaupun kita bisa nangani secara intern, tetap harus ada komunikasi. Iya, Tadi dari pihak sekolah, orang tua tentunya, Iya. Terus mungkin juga ada stakeholder ya Pak ya. Iya, betul. Di tingkatan yang lebih tinggi lagi mungkin ada pengawas, ada korwil dan Betul. sampai ke dinas pendidikan. Betul. Iya. Nah, dari pembicaraan kita ini Pak, kira-kira apa nih yang bisa kita ambil? Pembelajaran apa khusus untuk penanganan kasus ini? Pembicaraan kita ada berarti ya. Ya seenggaknya Bu, ini buat gambaran saya ke depannya dia. Pribadi, untuk pribadi saya, bahwa nanti ketika mudah-mudahan jangan, tapi minimalnya dari permasalahan-permasalahan itu saya jadi lebih tahu dan punya gambaran jangan bagaimana pencegahan agar tidak terjadi masalah lagi selanjutnya. Dari puzzle-puzzle kecil, masalah-masalah kecil itu kita evaluasi, kita refleksi, kita ambil formula yang baik bagaimana proses pembelajaran di kelas, proses pendidikan sekolah ini secara dinamis bisa terus lebih baik lagi. Seperti saya bilang, pendidikan itu nggak ada yang statis, semuanya pasti dinamis, pasti berubah, dan bagaimana kita menyesuaikan dengan perubahan itu sendiri. Kitanya sebagai pendidik harus bisa berkembang, memperbaiki diri kita. Amin, amin. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi gitu. Amin Bapak. Iya. Cukup kayaknya Bapak. Oh iya. Iya. Silakan. Terima kasih Bapak atas wawancara kita kali ini. Semoga saya juga bisa memetik hikmahnya dari pembicaraan kita, dari kasus-kasus yang ada kita bisa menangani dengan baik. Yang penting adalah tujuannya untuk siswa. Iya betul. Yang kita- Semuanya untuk siswa. Terima kasih Bapak. Mangga silakan. Semoga sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.